Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kita diberikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat dan afiat. Semoga kita diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Makan jam-jaman. Salawat dan salam kita tunjukkan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca syafaatnya dengan dunia akhirat. Kita sampai ke mubtilatul sholat. Ya. Kita yang baca sholat. Yang 7 itu. Soal ini yang wasbah fahisyah. Bismillah. Qala musannif Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syadili rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darain amin. Wasbati fahishati. Makna anna salata tabtulu aidan bil wasbah wa hiya allati fiha inhina'un bi kulli badani wa la takunu illa fahishatan fa qawluhu fahishatu sifatun lazimatun. Wa fi qawli ba'dihim innaha kashifatun tusmahu idh la yantiku yatbiqu 'alaiha ta'rifuha. Wa hadhihi hiya khislatu saminah min al-khisal allati tabtulu biha as-salat. Kita sampai ke mubtilatul sholat. Satu sholat yang ke-8. Kalau yang membatalkan sholat yang ke-8. Wal wasbatil fahisyah. Loncat yang parah, ya, fahisyah dan parah. Yaitu maknanya bahwa sholat itu akan batal dengan sebab loncat. Di sini ada dikoyiti dengan fahisyah yang parah, yang parah. Yang parah. Terus di sini wahya apa sih yang wasbatul fahisyah itu? Wahya allati fiha inhina, yaitu loncat yang bisa membuat merunduk dengan seluruh badan. Loncat, namanya loncat itu pasti seluruh badan akan ikut merunduk. Coba loncat, ini mau loncat ngaduk ini tegak, ada nggak? Namanya loncat pasti fahisyah. Namanya loncat itu pasti. Maka di sini katanya wala takunu ila fahisyah. Namanya loncat itu pasti fahisyah. Nah, adapun di sini dikasih sifat fahisyah karena itu adalah sifat yang lazim. Ditambahi saja. Untuk menguatkan bahwa yang namanya loncat itu membatalkan sholat. Loncat kan segini, materinya begini. Seluruh badan ikut gerak, batal seperti itu. Dan loncat. Ini dengan seluruh badan itu ikut apa? Merunduk. Dan seluruh loncatan itu pasti parah.
Fi qouli ba'dihim, di dalam ucapan sebagian ulama, innaha kasyifatun. Maksudnya fahisyah wasbah itu kasyfah, yang membuka. Ya. Sebagian ulama wasbatul kasyfah. Tusmahu diampuni atau dimaafkan. Kenapa? Karena tidak ada definisi yang pas gitu. Illa yang tarifiku alaiha ta'rifah. Karena tidak ada definisi yang pas. Ini sebagian ulama ya. Wasbatul fahisyah ya, wasbatul innaha kasyifatun. Sesungguhnya wasbah atau loncat itu kasyfah yang membuka. Tusmahu yang diampuni. Tapi sebagian ulama ini enggak di mana? Wafi qouli ba'dihim ini agak syek, ada sesuatu yang enggak perlu dibahas. Ya, wafi qouli ba'dihim innaha kasyifatun tusmahu. Ada katanya kasyifah di sini adalah oleh Allah Taala dibukakan hatinya untuk mengucapkan kasyifah, apa namanya? Fahisyah. Wa fi qouli ba'dihim innaha kasyifatun tusmahu illa yang tabi'u 'alaiha ta'rifah. Wa hadhihi khoslatul saminah. Ini adalah keadaan yang ke-8 daripada keadaan-keadaan yang membuat seseorang membuat sholat itu batal. Kita memang ya nggih kula iki. Nih. Di sini kalau wasbatul fahisyah itu yang berat lebih. Terus. Maka itu di sini kita ada nggak? Lalu Sini cuma ini di Bafiul Kasir yang batalan 3 mutawali. termasuknya wasbatul besar. Kalau wasbah cuma sekali aja batal. Untuk biqasdil la'ab, fahisyah atau muftirat itu sekali gerakan aja udah membatalkan. Bawa ini, supaya termulai. Itu Kebetulan nggak ada di sini. Anak kuliah loncat itu batal ya. Loncat itu batal. Loncat itu batal. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
wa darbatil al-muftirati al-makna anna sholata tabtulu aidon bi darbati al-muftirati wa hiya mufritati wa hiya allati yataharraku laha jami'ul badani wa misluha ar-rafasatul wasfatul mufritati ar-rasfatul mufritatu wa hadhihi hiyal khoslatu tasi'atu minal khisali allati tabtulu biha as-sholatu. Sekarang yang ke-9 ya, yang ke-9 daripada kalian bacakan sholat ad-darbatul mufridatu wa darbatil mufridati ya, pukulan yang melewati batas, pukulan yang melewati batas ya. Maknanya bahwa sholat itu bisa batal juga dengan sebab pukulan yang melewati batas, yaitu pukulan yang melewati batas itu pukulan yang yang dengan sebab pukulan tersebut semua badan itu ikut gerak. Nah, gitu. Mukul apa itu? Waktu sholat, ini bocah cilik melayu ini, buat batal ya, batal. Dengan seluruh badan batal. Begitu juga wa misluha asfatul mufridatu. Apa asfatul? Asfatul mufridatu itu apa? Tendangan. Asfat itu tendangan yang melewati batas. Masih sholat di keiban, dilempar bola, tendang sama dia, batal ya. Yaitu ya gerakannya pasti menggerakkan semua badan ya, menggerakkan semua badan. Pukulan yang menggerakkan semua badan, tendangan yang semua menggerakkan badan itu membatalkan sholat. Jadi kalau di Safiyah memang lengkap sampai ini pun dibahas. Ya, terus Wa ziyadati ruknin fi'liyin ngamdan al makna anna sholata tabtulu aidon bi ziyadati ruknin fi'liyin fiha mangal hamdi ay wal ilmi bitahrimi faruku'in bi khairil mutafi'ati wa qatli nahwi hayatin wa illam yatma'anna wa lam yatma'inna wa lam yataharrak salah saharokatin mutawaliyatin wa hadhihi ya al-khosratul al-ashiratu minal khisali allati tabtulu biha as-sholatu. Tambah lagi yang ke-10 ziyadati ruknin fi'lin amdan. Ya, menambahi rukun fi'li amdan secara sengaja. Ya, menambahi rukun fi'li secara sengaja. Kalau cuma nambahi rukun qauli, ya, nambahi rukun qauli mengulang-ulang, ya, itu hukumnya cuma ulama mengatakan makruh, ya, makruh. Ada ulama mazhab lain mengatakan batal. Kamu sholat sudah baca Fatihah, baca Fatihah lagi, ya, hukumnya apa? Makruh. Kalau mazhab lain, kalau salah Bu Hanifah mengatakan batal. Kenapa? Ziyadatu ruknin qaulin itu membatalkan. Kalau kita yang membatalkan ziyadatu ruknin fi'li, menambahi rukun fi'li yang batal. Nah, maknanya bahwa sholat itu juga batal dengan sebab menambahi rukun fi'li, ditambahi lagi ma'al amdi, ya, bersamaan dengan sengaja ditambah lagi wal ilmi bitahrim, dan dia mengetahui hukum haramnya. Contohnya di sini ngasih contoh
karuku'in li ghairil mutabi'ah ghairil mutaba'ati. Rukuk karena tidak selain mengikuti. Kalau kita mengikuti makmum kan hukumnya ya wajib kita mengikuti makmum. Tapi kalau kita sebagai makmum ya, oh itu tuh sana kan kita kelihatan loh di belakang. Nah, satu dua. Oh di dalam tuh. Di dalam tuh, di dalam. Bagus saja. Saya rasakan tinggalan di sini. Kita habis lagi ya. Tak cari-cari kok. Kalau yang mau sana kita kan. Semuanya lagi. Contohnya rukuk karena selain mukabah. Contohnya rukuk. Ini namanya rukuk, ya sudah rukuk, tambah rukuk lagi, ya atau imam ya sudah rukuk dia tambah rukuk lagi. Rukuknya apa? Batal. Begitu juga, ya kalau menurut saya belajar ini menurut saya belajar batal seperti itu. Menambahi rukun seperti. Ya. Ini contoh. Jadi kadang seseorang ketika salah seharusnya dia itu tasyahud awal malah tasyahud kedua. Nah dia posisinya kayak gini. Nah, tasyahud awal. Ya. Ngadep sini. Oh. Nah, dia itu lupa tasyahud awal, tapi dia malah tasyahud kedua. Tasyahud kedua. Nah, apa yang dia lakukan? Biasanya kayak gini kan? Ya, ganti kaki. Nah, ini kayak gini, dengan sekiranya kayak gini kan, kalau dia dalam duduk sudah dikatakan rukuk. Orang kalau sholat duduk, rukuknya itu gimana sih? Kan apa cukup hanya dengan jidatnya apa namanya? Dahinya itu lebih daripada lutut. Ini sudah dikatakan rukuk. Dikatakan rukuk. Maka kalau kita ikut saya belajar, kalau orang yang lupa atahiyat akhir, seharusnya atahiyat awal malah dia atahiyat akhir. Kayak gini. Ini namanya rukun. Ibnu Hajar. Menurut saya Ibnu Hajar. Apa tuh lagi? Apa tuh lagi? Sedangkan orang-orang kita lihat kayak gitu semua. Trik batal lagi. Ngubah kakinya kayak gitu. Nah, Syekh Romli tak batal. Alhamdulillah. Karena yuk kita kan kadang lupa ya, lupa seharusnya tahiyat. Ini seharusnya tahiyat dia malah tahiyat awal. Kan kalau dia keadaan lupa disunahkan untuk merubahnya dengan keadaan yang pas. Seharusnya tahiyat akhir malah dia tahiyat awal. Lupa lagi. Terus gimana? Ya udah. Ini kadang. Nah ini kan ini nambahin rukun. Menurut saya dulu aja. Menurut dulu aja nambahin rukun. Saya Robi enggak? Enak mana? Syekh Romli. Kali ini Syekh Romli. Bahkan gini lagi. Kita kadang
ketika mau naik daripada tahiyat awal atau duduk istirahat, mau naik ke rakaat yang kedua atau ketika mau naik rakaat yang ketiga, kan kayak gini dulu, tahiyat atau gimana, dia terus ini. Kalau ini lebih dekat dengan sujud, itu juga namanya ruku itu. Namanya apa namanya? Namanya rukun kauli, rukun fi'il gitu. Ya, itu menurut saya komik. Ya, menurut saya komik. Dia kayak gini, harusnya gini. Saya biasa harus seperti itu. Kalau saya komik, kayak gini nggak apa-apa. Saya belajar kayak gini. Dengan baik rukun. Apalagi kalau kita nambahi satu rakaat. Rukun qauli saja sudah membatalkan sholat, apalagi nambahi satu rakaat. Contoh, nambahi satu rakaat. Ini imam lupa. Lupa kalau dia itu sudah dapat 4 rakaat. Berdiri. Bagi makmum kan gimana? Gak boleh ikut imam. Ini kadang makmum ikut saja. Lah, yo imam kan kudu ditut gitu. Dalam keadaan haus kudu ikut imam. Dia nambahin bukan nambahin satu rukun doang itu, bukan nambahin satu rakaat ya. Nah, ketika dia itu tahu bahwa dia itu dalam rakaat yang zaidah, maka batal sholatnya. Ya, ingat. Ketika ada imam berdiri, naik melebihi daripada rakaat yang semestinya. Yang seharusnya 4 5, seharusnya 3 jadi 4, 2 malah jadi 3. Naik. Makmum sudah mengingatkan. Subhanallah. Ketika mengingatkannya ya juga dalam keadaan duduk ya, ngadep sampai melok ngadep, subhanallah, sampai ngadep percuma. Dia mengingatkan imam sudah ikut imam. Apa itu? Dia dalam keadaan duduk berarti subhanallah, nggak mau dia, ya sudah, biarin udah. Jangan dipaksa dia. Mau ditarik, kelebihan, udah biarin. Karena kadang seseorang itu yakin atas atas keyakinan sendiri. Saya baru dapat 3. Ingatnya dia baru 3. Sing repot iki makmu mau loro tok. Sing siji kelingan. Lalu sing siji kelingan. Sing bener iki. Papat. Telusan, papat, telusan. Kowe nambahi 5. Iki enggak. Enggak ketemu. Nah, seandainya gimana? Terus yang satu berdiri, yang satu duduk. Dia yakin sudah dapat 4. Ini dapat, udah dua-duanya sah. Yakin semua soal. Namanya lupa, diingatkan, ingat turun langsung. Ya, kalau kita ingat langsung turun ya. Kadang-kadang kita ragu. Ini dapat berapa 5? Masuk. Subhanallah. Langsung dulu. Nah, apakah boleh kita itu ingin mengetahui ini rakaat berapa ini? Kan kalau mau paham apa? Allah. Dulu perlu nyambung apa ya? Balik. Nah, intimah dengan makmum itu gimana boleh? Walaupun dari khilaf Syekh bin Romli. Syekh Romli malah mengatakan nggak boleh ikut makmum. Syekh bin Azam malah boleh. Jadi kita iktimat berpegangan dengan makmum.
Makmum dulu kelihatan kebanyakan makmum kok duduk. Oh, berarti aku nambahin gitu. Nambahin. Yang syar'u ini nggak boleh. Karena ihtimal mereka duduk istirahat. Ya. Ihtimal duduk istirahat. Kalau saya belajar boleh. Ihtimal dengan mereka. Oke, saya ini yakin nih kurang. Aku ragu nih 3 atau 4. Berarti saya harus milih 3 bagi saya imam. Setelah berdiri ternyata banyak yang mengingatkan. Banyak yang mengingatkan. Berarti aku salah nih. Aku sepakat nih. Wes, ya sudah duduk. Boleh ikmat dengan makmum. Kecuali kalau dia itu aku yakin ini 3. Kudu nambah jemennya. Itu nek baik sahabat. Sekarang ulangi. Imam kurang 1 rakaat. Makmume sekali lagi. Subhanallah. Dia kali-kali berapa? 3. Dia ingatnya sudah 4. Makmum ingatnya baru 3. Ya wis. Bagi makmum yang mengetahui keadaannya, yakin pada dirinya sendiri bahwa kita itu yakin. Makmum itu yakin bahwa ini baru 3, berarti harus sampai lagi. Ini sudah 4, berarti nggak boleh ikuti imam. Ada seperti itu. Barang siapa dia itu ikut imam kurang daripada 1 rakaat atau lebih daripada 1 rakaat, dia mengetahui batas sholat. Kok malah imam melok salam Assalamualaikum. Kuat siji. Ya mau melok sholat, kalau mau melok salam orang. Aku melok sampean. Boleh itu ya, nggak boleh banyak yakin ini itu sudah. Meneruskan dengan keyakinan karena jelas kurang 1. Nggak ono sholat dulu 3 rakaat ono. Ya sholat dulu 4-6 rakaat ono belum. Ya Pengalaman. Pengalaman saya soalnya. Namanya lupa, nggak ada yang ngingetin. Allah Akbar. Pokoknya sholatnya kayak teman rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kan sih? 6 bang. 6 saya kelas. Loh kok nggak ada sih yang kayak saya ngerti 6 bulan ini kau ya? Nah, suruh ngulang. Yang tahu ini 5, makmum yang masuk. Tahu 5 nggak ada yang ngerti, ulangi semua. Yang nggak tahu tiba-tiba ikut imam, nggak tahu keadaan ini bagaimana, dia tetap ikut saja. Akhirnya dia dapat 4 rakaat, tak apa itu. Lambat. Pas. Di sini Abu Qasim dari baju mutabah, waktu ini hayatin atau bunuh ular. Karena berukun kan itu. Ular, ada ular nih soal. Menunggu. Ya, berukun. Nah, berukun. Balam yatmain, walaupun tidak tumaninah di ketika rukuk itu tidak tumaninah, walaupun cuma benar balik meneh. Cuma kayak gini tuh apa? Mukulnya dia. Langsung balik meneh. Hukumnya batal. Batalnya apa? Kalau ini enggak apa namanya? Enggak cuma nambah rukun doang gitu. 1 darbatul fahisyah, mufridah ya, darbatul mufridah sama nambahin rukun. Terus mukul kuat ditambahin nambahin rukun. Wa'ilam yataharrak salah satu harokat walaupun tidak bergerak dengan 3 gerakan, walaupun mutawaliyatin yang terus menerus, walaupun enggak gerak 3 kali yang mutawaliyah, tetap hukumnya batal sampai hukum. Semua itu mengacu kepada hadis shollu kama ra'aitumuni. Sholatlah kalian seperti hanya
kalian melihat aku Sadat. Hanya boleh. Ini adalah yang ke-10 daripada perkara yang membatalkan sholat. Terus Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhallufi bihima bighairi udhrin. Al-ma'na anna as-salata tabtulu aidan bisabaqin al-musalli bisabaqil musalli al-ma'mum imamihi bi ruknaini fi'liyaini imamahu bi ruknaini fi'liyaini walau ghairu tawilaini wa bi takhalufihi anhu bihima bi ghairi udrin wa suratu sabqi ayahwiya lis-sujudi wal imamu qa'imun lil qira'ati mathalan au yarka'u qablahu falamma arada ay yarka'a rafa'a falamma arada ay yarfa'a sajada wa suratu takhallufi ayazula al-imam an haddil i'tidali wal ma'mum fil qiyami mathalan wal Nah, sekarang ada takutum perkara yang membatalkan sholat tadi yang ke-11, yaitu mendahului imam, ya, makmum mendahului imamnya dengan dua rukun fi'li, ya. Terus wal imam qa'imun yang di mana? Fi'li. Fi'laini ya. fi'liyaini Wa takhlufi bihima bi ghairi dan ngeri, apa ngeri? Bahasa Indonesia ngeri yo. Ketinggalan. Ya, ketinggalan. mengakhirkan Atau ketinggalan dengan imam ya, ketinggalan imam Tanpa dua rukun fi'li dengan tanpa ada udzur. Ini hukumnya batal, sholatnya batal. Maknanya bahwa sholat itu juga batal dengan sebab mendahulunya orang yang sholat yang menjadi makmum mendahului imamnya dengan dua rukun fi'li, dua rukun yang fi'li dua-duanya. Walaupun bukan rukun tawil. Rukun tawil itu apa? Pertama apa? Berdiri ya. Ruku dan sujud. Ruku dan sujud yang berdirinya. Terus juga batal dengan sebab ketinggalan dengan dua rukun fi'li, dua-duanya fi'li dengan tanpa udzur, dengan tanpa ada udzur. Kenapa dipakai yang takhalluf ketinggalan itu ada udzur? Iya, ada udzur nanti. Ada beberapa udzur boleh ketinggalan rukun tawil bahkan. Beberapa keadaan yang boleh bagi makmum untuk ketinggalan dengan imam rukun tawil dua-duanya. Dua rukun tawil. Ketinggalan sampai makmum dia masih berdiri ya. Imam sudah sujud. Masih boleh ya, boleh Mas. Belum batal ini. Nanti ada udzur-udzurnya. Ada beberapa kitab yang menerangkan, mungkin di sini ada, mungkin di mana namanya? Suatu saja kayaknya ada. Insya Allah nanti ada. Nanti kita buka. Nah, sekarang bagaimana sih gambaran seseorang itu mendahului dua rukun, mendahului imam dengan dua rukun, yaitu ayahwiya li sujud, imam makmum dia mau sujud, berarti dia tadi sudah ruku, i'tidal, terus sujud, ayahwiya.
namanya ayat dia itu gitu, bos. Ini ya ruku ya, contohnya ruku, itidal 1, ruku, itidal 2, ayat ya dan lagi. Nah ini namanya dua rukun yang sempurna. Tapi kalau cuma sampai itidal saja mendahului imam, itu belum batal sholatnya. Amin. Nah, maju. Belum masuk ke rukun yang ketiga. Ini. Dan ini bukan praktek. Posisinya. Sama mukono. Ini imamnya. Tidak banyak imamnya. Sing ngadet. Imamnya masih berdiri. Saya makmum. Di belakang malah di sini imam. Allahu Akbar. Sami Allah di mana kita? Tak tunggu. Ini belum batal ini. Belum batal. Tapi ketika saya ayahwiya menuju nurun ke bawah, Allah, nah baru batal. Baru batal. Apa? Ada bono kan? Itu yang. Oh saya lagi. Praktek mana? Nggih. Al-mana ana salat al-qulub bisa bersama. Atau lagi dikatakan mendahului dua rukun juga. Dikatakan mendahului dua rukun fi'li juga, yaitu au yarka'a qablahu. Saya rukuk sebelum imam. Saya rukuk dulu. Allahu Akbar. Saya rukuk. Terus falamma arada yarka'a, ketika berarti tak tunggu ini. Ketika imam dia mau rukuk, ya. Falamma arada yarka'a, coba rukuk, saya enggak rukuk. Ketika dia rukuk, saya kayak gini. Ketika kamu ngangkat, imam mengangkat, itidal, saya sujud. Itu juga mendahului dua rukun gitu. Jadi mendahului dua rukun bukan cuma terus Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ini sengaja. Bukan seperti itu saja. Tapi kayak gini, rukuk, ini rukuk. Ketika ini makmum rukuk, imam berdiri. Ketika imam rukuk, dia itidal. Ketika imam mau itidal, dia sujud. Itu namanya juga menjadi dua rukun. Terpisah-pisah. Jadi nggak podo terus. Iki sing imam di, sing makmum di. Biasa jadi imam ki lali balik. Pembalenya salah. Ini paham ya? Ini ya. Jadi gambarnya seperti itu, nggak cuma gambaran ketinggalan dua rukun saja. Tapi ternyata ketika tidak menyamai imam, walaupun satu rukun saja, kayak gini, di sujud, ini tidak, kayak gitu. Jadi nggak sama dalam dua keadaan. Itu juga dikatakan apa namanya? Taqaddum ala imami bi ruknaini fi'lain. Paham ya? Kalau itu setiap kali dalam rakaat, setiap kali dalam rakaat. Jadi cuma berapa kali? Belum satu rakaat. 1 ya. 2 3 ya, ketiga. Batal. Ini baru hanya sebagian rakaat ini, nggak sempurna. Nanti rakaat yang kedua seperti itu juga ya, tambah. Ini dalam masalah mendahului, karena mendahului ini sangat tidaklah pantas ya. Mendahului itu lebih parah daripada ketinggalan, ya. Makanya ada beberapa keadaan nanti ketinggalan rukun ya dimaafkan. Nah sekarang yang kedua, yaitu surahnya ketinggalan.
gambaran ketinggalan dua rukun itu bagaimana sih? Yaitu ya imam ayatul imam an hadil ridal, imam sudah rukuk terus sudah tidak. Ketika imam mau sujud sudah melewati batas yang tidak dikatakan tidak lagi, berarti lebih setengah ya. Terus hampir sampai ke tempat sujud. Makmum masih berdiri, malah nyantai-nyantai, baik. Gak ada udur ini, biholi udur, gak ada udur. Tak melihat, tak balap. Libur. Tak balap kan isu aku. Nah jadi ya. Ayat surah imam an hadil rijal wal ma'mum fil qiyamah. Ini contohnya. Dan ini dengan tanpa ada udzur. Kalau ada udzur, nah salah dari sini. Kalau jamaah kalau masalah. Nah ini ya halaman 300. Adaru takhalluful ma'mum 'anil imam. Beberapa uzur atau sesuatu yang dimaafkan bagi makmum untuk ngeri ketinggalan dari imamnya. Nah, di sini ada berapa ganda? 9 di sini ya. 9. Di sini disebut 9. Kalau di sini ya kita baca dulu ya. Wal 'udru fi sabqi huwa an-nisyan wal jahlu faqat. Wal 'udru ya, wal 'udru fi sabqi. Nah, mendahului imam juga ternyata ada udhurnya juga. Ada udhurnya juga. Udhurnya cuma satu, nisyan. Lupa. Biasa di imam malah dari makmum lali. Jadi lupa ya. Atau dia itu lupa dalam keadaan sholat. Yang kedua al-jahlu. Memang nggak tahu. Pasti jahilnya ini jahil ma'dzur ya. Tahu jahil ma'dzur? Apa kemarin jahil ma'dzur? Jahil yang dimaafkan. Itu apa? Tumbuh jauh dari ulama. Dengan sekiranya jalannya 84 kilo atau masa patrol kosong. Yang kedua, jari yang masuk juga baru masuk Islam. Nah kita Islam kecil, ya dihadapi kita para ulama. Lah kok isi mendalui imam, kata enggak? Kata mendalui imam dua rukun. Saya bahas sebentar ya. Terus mendahului imam itu ya, mendahului imam ada kalanya makruh. Ada kalanya makruh. Di sini. Nah, di sini. Baca dulu ya. Wa takhulufi huma wa ghairuhuma mimma yanifu ala ashri masail makruhatun fil mutawat ya. Wa takhuluf di dalam masalah takhuluf. Tadi kan wal udhu fi sabqi. Sekarang wal udhu fi takhuluf. Huma yaitu lupa dan jahil juga. Itu termasuk udhunya takhuluf, udhunya ketinggalan. Berarti lupa nggak baca Fatihah. Ayo. Ini sering keadaan kita. Lupa nggak baca Fatihah. Makmum malah ngoreksi bacaan imam, lali ngoreksi bacaan imam, malah lali nggak bocor Fatihah. Imam sudah rukuk, ayo. Ya sudah, berarti wajib baca Fatihah nggak? Wajib baca Fatihah. Terus baca. Setelah baca, imam iktidal.
Imam sujud, dia baru selesai baru ruku. Nah, itu kan namanya apa? Udhur. Ketinggalan sampai 2 rukun fi'li tawilaini yang panjang. Enggak apa-apa itu. Jalannya jalan waktu ya. Wahwal rumah dan selainnya juga ada udhur yang lain maksudnya. Enggak cuma nisyan dan jahil. Enggak cuma nisyan dan jahil. Enggak cuma lupa dan bodoh. Tapi ada masalah lain lagi. Nanti kita baca. Mimma yanifu ala asyul masail. Dari masalah-masalah yang lebih daripada 10 masalah matku rotin yang disebutkan fil mutawalat di dalam masalah di dalam kitab-kitab yang diluaskan penjabarannya. Seperti kitab apa? Majmu seperti ini. Kalau baju ini belum mutawalat ya. 2 jilid ini belum mutawalat. Kitab yang luas penjabarannya itu kelasnya seperti hanya 10 jilid, 12 jilid, 20 jilid seperti itu. Itu namanya mutawalat. Lebar pembahasannya, luas pembahasannya. Kitab-kitab mutawalat. Kalau ini masih kelasnya matan nih. Kitab yang kita belajar kelasnya matan. Belum mutawalat. Pembahasannya masih sedikit. Pembahasan sedikit guys, umat di sana. Apa boleh? Tahu ngerti. Di sini wahal bisaki bima dukio asabku biakol. Wahal bisaki bima dukio asabku biakol lah. Fala tabtulu bihi. Dikecualikan mendahului dengan 2 rukun bima dukio, 2 rukun yang 2 rukun pilih ya. Yaitu ketika ia mendahului dengan kurang daripada 2 rukun fi'il, maka hukum sholatnya fala tabtulu bihi, tidak batal sholat. Tetapi lakin yahrumu in kana biruknin, tetapi hukumnya apa? Hukumnya haram apabila mendahului dengan 1 rukun. Begitu juga wakata ba'dahu inda romli, begitu juga mendahului sedikit dengan imam, mendahului sebagian 1 rukun imam, mendahului rukun 1 rukun sebagian rukun, 1 rukun sebagian 1 rukun. Itu juga kata Syekh Romi mengatakan haram. Khilafan li Ibnu Hajar, berbeda kalau Syekh Ibnu Hajar. Al-mutamad fihi, katanya yang mutamat di dalamnya dalam masalah ini itu adalah hukumnya makruh. Makruh saja. Ini ada nggak? Di atas bil. Ya, saya tuliskan tuh 4. Sekali lagi ada yang 4 juga. Ada. Jadi ini kalau mau ada yang nulis, mau nyatet ya. Mendahului imam. Yang pertama itu 1 rukun atau sebagian rukun. 1 rukun itu berarti imam berdiri, makmum rukuk, atau sudah i'tidal, itu kan masih dikatakan 1 rukun. 1 rukun. Kita katakan 2 rukun itu kalau dia itu sudah menuju sujud, paham ya? Ingat ya? Ingat. Yang pertama mendahului 1 rukun atau sebagian rukun. Menurut Syekh bin Hajar hukumnya apa? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Makruh kalau sebagian rukun. Sebagian rukun. Itu menurut Syekh bin Hajar mendahului hukumnya makruh.
Menurut Syekh Romli hukumnya haram. Kalau mendahului, ya, mendahului dua rukun, Syekh belajar mengatakan, oh, ini mendahului sebagian rukun, ya, mendahului sebagian rukun, sebagian satu rukun. Berarti sebagian rukun itu gini, imam masih berdiri, makmum sudah ruku, itu masih sebagian rukun. Menurut Syekh bin Hajar hukumnya makruh, itu yang utama. Menurut Syekh Ramli hukumnya haram. Yes. Sekarang yang kedua, mendahului satu rukun yang sempurna. Mendahului satu rukun yang sempurna. Berarti sudah itidal atau tidak rukun lagi, sudah naik lebih daripada rukun. Itu namanya sempurna. Menurut Syekh bin Hajar hukumnya haram, tapi tidak membatalkan sholat. Berarti imam berdiri, makmum dia sudah i'tidal. Ini hukumnya apa? Haram dan tidak membatalkan sholat. Kalau dia mendahului imam dengan dua rukun yang sempurna, menurut Syekh bin Hajar, Syekh Romli hukumnya batal sholatnya, haram dan membatalkan sholat. Jelas haramnya ya? Haram dan membatalkan sholat. Kalau masalah pertama, masalah kedua masih sah sholatnya. Masalah yang pertama ada khilaf Syekh bin Hajar, masalah yang kedua sepakat bahwa hukumnya haram tapi tidak membatalkan sholat. Paham nggak ini? Nah, yang paling makmum rukuk cuman ntar imam juga rukuk cuman turunnya duluan. Termasuk kalau sebagian makruh. Terus menghilangkan fadilah sama. Hilangkan fadilah sama. Dan sering terjadi pada tarawih. Tarawih kesulitan kadang kondisi imam. Hati-hati. Dan makmum harus menjaga perkara itu. Kalau dia pengen dapat pahala fadilah jamaah, harus menjaga ini. Jangan barengi saja, membarengi imam itu makruh hukumnya. Gerakannya bareng sampai dibarengi imamnya. Termasuk makruh. Nah, makruh akan fawita fi fadilatin jamaah. Ini masalah. Ada walaupun ini hukumnya menghilangkan fadilah, tapi kan sayang sekali kita sudah ke masjid, kita sudah sholat, kita mendahului imam. Mau kita itu mau kesusu. Orang sabaran. Seharusnya kan anjurannya ketika imam rukuk, biarkan sempurna dulu. Allahu Akbar, mamu baru ikut. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Ya. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar. Yang terjadi enggak? Allahu Akbar. Gitu. Yo, lumayan nih isi nang apa tadi? Isi waktu gurih ya. Kalau masih agak ketinggalan dikit lumayan. Tapi ini kadang bareng, Allahu Akbar. Kadang di sisian imam. Nyawabis mbah-mbah suwen. Salam. Coba kita saja. Sing ngaji loh, kita sing ngaji. Imam rukuk, imam belum sempurna sujud, kita sudah nyusul, enggak? Kita itu makmum susu.
Allahu Akbar. Belum sampai baru Allahu Akbar. Imam lakukan kepala, bentar, mau saja. Wes, lakukan kepala juga. Tapi lumayan nih, lumayan. Kita sulit, apa namanya, benar-benar mau mempraktekkan sunnah. Omongannya susu. Baik. Di sini wahadilah khoslah al-hadi asyar minal khoslah al-hadi latul sholah. Ada lagi? Ini penting mungkin ya, apa namanya, yang masalah ini ya. 300 ya, halaman 300. Kalau yang bawa waktu tidak ya. Kalau tidak diusahakan ketika ngaji di bawah terus. Nanti coba. Tuh. Jadi di sini yudaru al-ma'mum fi takhalufi an imami bi salasati arkanin tawilatin. 3 rukun tawil bahkan. Bukan 2 rukun saja, 3 rukun tawil. Rukuk pertama, rukuk 1 itu. Sujud yang pertama, sujud yang kedua. Ini dimaafkan bagi makmum yang akan disebutkan ini. Paham ya? Jadi ini saya makmum. Imam, saya lupa nggak baca Fatihah. Contoh di sini saya lupa. Allahu Akbar, rukuk imam. Belum baca Fatihah. Berarti saya wajib baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Imamnya i'tidal. Sujud pertama. Apa ya? Duduk di antara sujud. Sujud yang kedua. Kalau sujud yang kedua sampai mengangkat kepala daripada sujud yang kedua, saya belum juga rukuk, batal saja. Dikasih kesempatan segitu panjangnya sih, rukuk nyusul. Kebangetan maksudnya ini kebangetan. Baca Fatihahnya ya. taktil. Ya, di sini. Nah, dimaafkan ya. Yu'darul makmum, imam makmum dimaafkan di dalam ketinggalan dari imamnya 3 rukun tawil. 3 rukun tawil. Ya. Di dalam 9 keadaan. Ya. Fala budda ayat ka'a qabla tifa'il imam min sujudi sani di tasyahud. Aulil qiyam. Maka wajib baginya untuk rukuk sebelum imam mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua. Ya enggak? Sujud yang kedua nggak sih? Sujud yang kedua. Untuk tasyahud atau berdiri. Failam yarka fayajmu alaihi ayyan bi'al faruq. Kalau sampai dia belum rukuk juga makmum, sedangkan imam sudah sujud yang kedua. Jadi aku Fatihah aku ihdinas shiratal mustaqim. Wajib baginya harus niat mufaraqah. Apabila tidak niat mufaraqah hukumnya salatnya batal. Fa'ilam yarka fayajmu alaihi ayyan bi'al faraqata au yutabi'al imam fima huwa fihi. Atau ikut imam saja. Ikut imam saja. Aku ramus satu imam angkat kepala langsung rukuk, ojo langsung sujud. Ojo langsung sujud. Kalau harus rukuk dulu, rukuk terus lagi. Benar. Kayaknya langsung ke sujud ini. Langsung ke sujud ini. Au yutabi'al imam fima huwa fihi. Ya, atau ikut imam ke tempat di mana imam berada. Ya, benar ikut sujud malah. Berarti enggak usah rukuk dulu. Langsung sujud yang kedua langsung sujud. Boy iki nek ana wong sing deloke ekstrim banget iki piye gitu. Dodolan. Rukuk ya, sujud langsung melok imam bae. Ya bukan itu. Ya. Pada futuh tapi ya wajib nambahi 1 rakaat.
rakaat yang ini belum dihitung. Kenapa? Karena dia belum membaca apa tadi? Belum membaca Fatihah, belum ruku ilahi. Gitu. Ya, wa tafdhul wa ana wa yati biha ba'da salam imam. Fa dalam yadul faraqata, apabila tidak niat mufaraqah, walam yutabi'u dan tidak mengikuti imam di mana imam berada, batalat salat batal salatnya. Dan ini masalahnya. Masalah. Yang pertama di sini ya. Masalah yang pertama langsung ke bawah. Di sini dikumpulkan ada berapa bait ini? 1, 2, 3, 6 bait. 6 bait. Yang pertama, man fi qiraatin li azibati. Idza kana al-ma'mum batil qiraah li azin li khalqiyin. Makmum bacanya pelan karena kelemahan secara watak atau secara bawaan dari lahir. Dia itu kalau baca tuh nggak iso deh itu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahman, nggak bisa deh. Ini bawaan lahir. Di azim khalqin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nulis lagi atau nggak lali ya. Ini awaludolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Lah. Atau qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Dia baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Batil qiraah, namanya pelan sekali bacaan makmumnya. Sedangkan imam sari'un qiraah, cepat bacaannya. Nah, ini dimaafkan baginya untuk ketinggalan 3 rukun tauhid. Mungkin bisa jadi ini keadaan nanti 4 rakaat pun nanti ketinggalan terus. Iya enggak? Mubaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana walas. Imam wis ngatur tebe apa? Tebe sujud bersama ya. Ngatur imam wis baca surat ini Allahu Akbar, bismillah, ketinggalan terus dalam 4 rakaat atau 2 rakaat, 3 rakaat bisa jadi ya. Au syakka yang kedua ini yang sering terjadi ini. Au syakka hal qara'a ai idza syakka hal qara'a Fatihah amla. Nah, ini ragu dia. Ada yang kedua, masalah yang kedua ini ragu. Makmum ini. Aku setuju Fatihah pun. Ini semua dalam keadaan makmum ya. Dalam keadaan makmum semua ini. Aku setuju Fatihah pun. Usah. Imam wae malah wae enggak iso. Enggak bisa. Kalau ragu dalam bacaan Fatihah, apakah dia sudah membaca atau belum? Maka hukumnya belum. Kembali ke hukum asalnya. Asalnya dia belum membaca Fatihah, maka harus baca Fatihah. Ini sering terjadi. Ngandel. Saya sampai bilang sama tadi. Santri sebenarnya kayak 150 jenjang laki-laki. Maksud kalian tuh nggak pernah ada yang lupa sih? Kalian maksud nggak ada satu pun setelah apa namanya? Setelah imam baca Fatihah terus kamu lupa terus apa jalannya? Nggak baca Fatihah malah nggak baca Fatihah atau ketinggalan, kok nggak pernah sama lu lali, tahu kok ngelakuin apa, kok nggak nambah 1 rakaat, hati-hati, oh jadi kosong deh ya. Kalau lupa ya lupa, harus baca Fatihah lagi, harus baca Fatihah lagi. Kalau lupa, harus baca itu ya, harus lah, nggak itu, harus baca Fatihah. Ini kita mantap Syafi'i seperti ini. Kalau madhab lain kan ada yang mengatakan boleh, ya kan? Kita kembali ke madhab lain. Madhab lain ada bacaan Fatihah ditanggung oleh imam. Enak. Madhab lain sebenarnya enak gitu. Jadi menang baik. Nah, jadi menang baik.
Imam sing baca kabeh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak ya. Madhab lain ya. Coba taruhlah di desa-desa kita ya. Desa-desa. Nangko desa-desa loh. Akeh lah baca Fatihah. Orang di samping saya sholat. Lah kok meneng wae. Batin lagi. Bacanya baca bahan batin. Kebatinan. Saya temukan beberapa orang itu sholat meneng wae. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak baca apa? Fatihah. Nah, jadi makmum enak. Jadi makmum enak. Ada pendapat. Tapi kalau dia sholat sendirian, menang baik. Baca Fatihah iso tapi menang baik. Saking nggak ngerti nih, saking nggak taunya ilmu agama. Dikiranya nggak apa-apa. Padahal di akhirat bakal dituntut kabeh. Dituntut kabeh. Terus yang ketiga, waman lahan nasi. Lupa nggak baca Fatihah. Imam sudah dalam keadaan ruku. Ayo, atau apa? Yo kudu baca Fatihah. Kalau nggak ragu, saya baca sudah atau belum? Sudah baca atau belum? Sekarang lupa, belum lupa. Aku baca Fatihah. Malah sok-sokan nyimak bacanya imam. Ayo, alam. Bahaya. Coba tadi foto barang gitu. Nyimak bacaan imam malah lagi nggak baca Fatihah. Lupa. Amanah nas. Berarti harus baca apa? Fatihah. Nanti dimaafkan ketinggalan rukun sampai 3 rukun tauhid. Ini semua sama ya. Terus wajib muwafiqan li sunnatin adan. Tidak karena muwafiqan li imam. Wastawalat bi sunnatin tadawul kita peraturan imam. Nah, sekarang tidak karena muwafiqan li imam. Ya, coba tidak dong. Ini ada makmum. Sebenarnya bisa membaca Fatihah bersama imam. Tapi gara-garanya dia malah baca doa iftitah dulu. Ya nih, sampai ke imam, datang ke imam, jamaah, Allahu Akbar, datang ke imam, Allahu Akbar, kayak gini. Imam sudah baca qul ya ayyuhal kafir. Cukup nggak buat baca Fatihah? Cukup nggak? Qul ya ayyuhal kafir. Imam baca qul ya ayyuhal kafirun. Mau baru datang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Dia kewajiban dia seharusnya kan baca Fatihah. Lah kok malah maca doa itu dah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala. Ini wajah tuh Allahu Akbar imam wis rukuk. Nah, ini wajib baca Fatihah. Wajib baca apa? Fatihah sampai selesai. Sampai waktu yang dia gunakan untuk membaca doa iftitah itu dia harus dihukum baca Fatihah sampai kalau dia baca doa iftitah sampai selesai berarti kudu baca Fatihah sampai selesai. Dia pukul itu ketinggalan 3 rukun enggak apa-apa. Ketinggalan 3 rukun tawil enggak apa-apa. Ini kok kadang aneh sih. Orang seharusnya dia itu baca Fatihah malah baca doa iftitah. Sudah waktunya tinggal mepet, bukan yang dia gunakan untuk baca yang wajib malah ngejar sing sunnah. Ini mepet buat wajib saja sudah pes banget, nggak malah baca sunnah. Dihukum dia harus baca Fatihah sampai selesai. Ketinggalan 3 rukun tawil nggak apa-apa. Paham ya? Tinggalan 3 rukun
Nasib rakaatnya? Nasib apa? Nasib rakaatnya? Dapat 1 rakaat nggak? Hah? Itu pun sama. Kalau dapat rekannya dapat nih. Tapi untuk rakaat yang pertama ini itu aku rahmat kita untuk masalah rakaat yang pertama ya, untuk khusus masalah rakaat yang pertama ya, masalah rakaat pertama ini kudu dapat satu rukuk dengan imam rukuk ya, idrakul rakaat idza adrakal ma'mum al imama khairul muhtis rafi'an wa ma'anna ma qabla tifani ana qali rukuni ya, qabla rukuni adraka al rakaat maka dia menemukan rakaat. Nasib makmum sing rakaat sing pertama. Coba mungkin tak boleh. Oleh cuma itu sih. Ini dulu, apa namanya? Selesai dulu. Terus yang waman disaktatin tidori hasil. Yang kelima, idam tadra sakatal imam yaqra huwa surat al-Fatihah. Fa'al imam walam yatamakan al-ma'mum min surat al-Fatihah kuliah au baqiyah. Waman disaktatin tidori hasil. Idam tadra sakatal imam yaqra huwa surat al-Fatihah. Ada makmum menunggu imam sakta diam kan sakatul sholat kemarin ada berapa? Ada 6 ya, termasuknya yaitu setelah baca Fatihah kan disunahkan bagi imam untuk memperpanjang sampai makmum selesai membaca Fatihah. Ese bocor lah, nanti bacanya di sakta saja lah. Saya sebagai makmum, saya baca di sakta saja. Ketika sakta, ternyata orang sakta malah langsung rukuk. Waduh, orang baca surat langsung apa? Langsung rukuk imamnya. Nah, gimana hukumnya? Wajib baginya untuk membaca Fatihah dan dimaafkan, diudurkan sampai 3 rukun tauhid. 3 rukun tauhid. Jadi ini tetap muafik semuanya sebenarnya muafik. Makmumnya mau muafik semuanya keadaannya. Tapi kan ada udur-udurnya dia.
Jadi dari pertanyaan ini, apakah wudhu ini ya bisa memaafkan ketinggalan rukuk bersama imam? Nah itu serah. Terus saya dapat itu. Saya ya, makanya ini termasuk wudhu. Termasuk wudhunya makmum. Termasuk wudhunya makmum. Tidak mungkin menahan imam dulu. Fokus aku mau coba ya. Itu masuk wudhu. Sehingga rekaatnya pun masih dapat. Nah kalau dia nggak bisa ini ngejar rukuk bersama imam. Kalau dia bacaannya sambil rukuk, sedangkan baca Fatihah harus dalam keadaan berdiri. Syaratnya. Nah, bedanya masbuk sama mafik itu apa sih? Kalau masbuk ya, dikatakan masbuk itu kalau dia datang takbir Allahu Akbar, ketika takbir selesai takbir melihat ini ada waktu buat baca Fatihah enggak? Ini ada waktu bisa membuat baca Fatihah enggak? Kalau ada waktu buat baca Fatihah sampai selesai, berarti itu namanya makmum. Kalau nggak ada waktu, contohnya imam baca Qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim, tapi takbir Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, walam yulad walam yulad. Ini makmum masbuk. Masbuk ketika baca belum selesai langsung ikut imam rukuk. Bacaan Fatihahnya ditanggung sama imam. Namanya masbuk ya. Bacaannya sama-sama. Kalau lanjut menyelesaikan al-fatihahnya. Nah, nanti repotnya ketinggalan rukuk bersama imam. Kalau ketinggalan rukuk bersama imam, dia nggak dapat wudhu dari pada wudhu ini, ya. Kok malah dia itu tetap maksain membaca Fatihah sampai selesai, sehingga imam i'tidal, dia baru rukuk. Ini nggak dapat satu rakaat. Itu nggak dapat apa itu kemudahan dari yang 3 rukun taul itu tadi. Nggak dapat. Karena itu bukan termasuk wudhu takhalluf itu bukan. Tapi kalau kita rasa imam itu rukuknya agak panjang, karena ya, kita mungkin, tahu ya. Imam kita seperti tahu guru kami panjang, rukuknya ketika rukuk itu panjang. berarti bisa nyelesain apa? Bisa ya? kalau dia itu ya. Tapi secara hukumnya nggak wajib. Nggak wajib. Nggak wajib. Ya, ketika imam sudah rukuk, nah sudah rukuk, aku keadaan yang masbuk. Imam rukuk, saya belum selesai Fatihah. Padahal tadi ketika takbir Allahu Akbar saya nggak baca doa iftitah, ya kan? Nggak baca ta'awudz juga, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Imam langsung belum selesai, imam sudah rukuk. Maka wajib bagi saya untuk rukuk, nggak usah selesai ya Fatihahnya, nggak usah selesai Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar, langsung ikut saja. Oh jadi bos ya, nggak usah dipaksain sulit. Biasa saja, biasa. Ada imam baca Qul huwallahu ahad ini. Seharusnya kan saya nggak cukup kan? Untuk baca Fatihah seharusnya nggak cukup kan? Tapi karena yang baca itu cepetin juga Bismillahirrahmanirrahim. Apakah wajib nyepetin seperti itu? Nggak wajib. Nggak wajib nyepetin seperti itu. Imam bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bagi makmum yang baca bisa seperti kan bisa seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gimana? Jadi itu sang ayat terus menurut. Ya udah benar.
Dipenaknya enggak. Kalau sing angel. Gitu kan? Jadi nggak harus cepet-cepetin nggak. Ada nggak sih kadang-kadang makmum itu ditanggung fatihahnya sama imam semuanya? Pernah saya cari. Jadi 4 rakaat ditanggung semua fatihahnya sama imam. Apa? Ngikut. Hah? Untuk masuknya apa namanya? Termasuk yang ditanggung fatihah itu semuanya. Kalau nggak memungkinkan untuk nyusul imam. Contohnya yang di situ saya tahu Imam Hasan. Saya pernah tanya masalah ini. Nanti kata Syekh saya ketemu. Apa Syafatul Mu'in. Jadi imamnya Badiul Qiraah, makmumnya Badiul Qiraah, makmum. Lambat bacaannya. Jadi dia datang rukuk, dia datang berdiri, imam sudah rukuk. Walau rukuk mulai dia Badiul Harakah namanya, Badiul Harakah. Gerakannya pelan banget. Imamnya agak cepat. Dimaafkan ya, dimaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya berdiri, baru berdiri, gabung lagi. Gitu. Sebut banget baca imamnya Sahihul Qiraah. Ada kejadian juga itu pas waktu salat tarawih di Baitur Rahman Sidoarjo itu cuman batu satu ayat, berarti tanggung sama imam berarti ya? Ayat. Iya. Coba nih. Saya pernah salat di Baitur Rahman itu. Cuman baca ya Seayat. 23 ayat, 23 rakaat, tapi setiap Pendek-pendek. satu rakaat itu cuman Seayat, batu oh. satu ayat, misalnya Yasin gitu. Habis itu langsung ruku. Digoleti nih, terawih. Info Ramadan. Sekarang ya. Sekarang kita tahu keadaan imam seperti itu. Kalau mungkin rakaat yang pertama, apa ya? Apa namanya? Kita nggak tahu rakaat pertama. Tapi rakaat, nah ini satu. Oh ini cepet banget bacaannya nih. Yasin Allah, nggak sempat baca Fatihah. Nun. Nggak sempat baca Fatihah. Ya, itu gimana hukumnya? Ayo. Padahal dia tadi takbirnya bareng Allah bersama imam. Tapi Wadhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baru bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillah. Yasin Allahu. Itu keadaan seperti itu gimana? Keadaan seperti kalau pertama dimaafkan ya. Kalau pertama dimaafkan. Kalau yang kedua sudah tahu ini imam ini kita terus gimana lagi? Berarti hukumnya gimana? Wajib baginya untuk membaca Fatihah bersama imam. Nah itu kan, Nabi ya kan? Kapan dia mau baca Fatihahnya? Kalau tahu ini kelakuan imam ini, kelakuan imam ini buat lagi baca Fatihah, ya baca sholat tadi itu bisa ayat Yasin, wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Terus yang ketiga bu? Inna kalamil mursalin, Allahu Akbar. Wah, ini berarti kudu baca Fatihah bersama imam. Tanpa udur, baca Fatihah bareng imam tanpa udur. Gak apa-apa. Kalau tanpa udur ya, tanpa udur lebih. Ya padahal aku masih panjang. Baca suratannya juga suratan panjang. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau nggak khilaful aula saya pak. Khilaful aula. Yang lebih utama begini untuk baca kata salat imam. Nggak sampai haram nggak sampai mah. Mulai penuh. Jadi kudu ayo bacaannya ya. Salam qalam Rahim, Allahu Akbar. Itu biasanya. Dan itu kalau tahu imamnya seperti itu, bacanya seperti itu, berarti makmum kudu ikut baca Fatihah bersama imam untuk nyalakan Fatihahnya. Nah, apakah makmum itu baca Fatihah? Ayo. Hah?
Baca Fatihah enggak itu? Nah, imamnya bacaan seperti itu. Assalamualaikum Mumtazul ya mayyuhal mujrimun Allahu akbar. Waduh, baca Fatihah harus. Nah, itu hukumnya gimana? Kalau yang paling mudah bagi kita terus melok Imam Malik baik. Bacaan Fatihahnya ganggu Aman. Gampang. Kalau kita ikut tetap maksakan Imam Syafi'i, sah nggak? Enggak. Nah, nggak bisa Fatihah. Sakit. Pasti ya. Menang boleh kunci. Ya udah tidak mengesahkan ramai mending ikut Imam Malik. Terus kalau pakai Imam Malik, terus cara wudhunya kita Nggak harus. Hah? Beda, mana wudhu masalah sholat beda, masalah wudhu beda. Kodianya beda. Dalam beda masalah. Ini bab wudhu, bab sholat beda. Kita nopo wudhu ini wudhu Imam Syafi'i, sholatnya pakai sholat Imam Malik. Imam Syafi'i itu hampir kalau kita ngelakuin sunnah-sunnah Imam Syafi'i mencukupi semua madhab. Mencukupi semua madhab. Ya, ayo. Biasanya kita ketika imam itu nanggung pakai imam itu kan kudu apik tenan bacaane. Ya. Ya bisa kena imam bacaane elek cuma imam sapa meneh. Nah, ya benar ya. Bacaan imam ya. Kita lihat bacaan imam. Bacaan imam secara hukum fikihnya masih sah nggak sih? Kalau masih sah ya tahu. Berarti kalau sah, secara hukum fikihnya. Kalau secara hukum fikihnya sah, berarti karena ahlan ditahamul, maka dia orang yang bisa menanggung Fatihahnya orang. Amin. Kalau dia bisa bacaan Fatihahnya secara hukum fikih itu dihukumi sah, maka orang tersebut ahlan ditahamul, bisa menanggung Fatihahnya orang lain. Tapi kalau secara fikih saja tidak sah, joki. Secara fikih nggak sah, pasti otomatis secara qiraah, secara qori tidak sah. Secara qiraahnya nggak sah. Kan secara qiraah ini makhluknya harus seperti ini dulu. Oh, bedanya harus segini ya. Tempatnya harus di sini. Nah, fikih kan lebih ringan ya. Fikih lebih ringan. Ihdinas siratal harus pakai shot. Kalau qiraah kita pakai shot, harus benar-benar pakai shot. Tidak pakai shot salah. Salah secara qiraah, tapi secara fikih masih sah. Masih sah. Secara fikih masih sah. Kadang orang baca ihdinas siratal sin pakai sin. Ya. Bagi orang yang bisa, haram baginya untuk membaca ihdinas pakai ihdinas. Bagi orang yang bisa membaca, wajib harus pakai shot. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Enggak kudu sampai sin-shot barang ya. Biasa kok ya, namanya dilatih. Yang di dalam ihdinas siratal mustaqim. Kalau di dalam biasa ya. Saya dulu waktu ini pertama waktu di Yaman di Tabim itu ada di sana ada Syekh namanya Syekh Muhammad Al-Khatib. Syekh Abdullah Al-Khatib. Syekh Abdullah Al-Khatib ini komputernya Al-Quran. Ya, saya pernah belajar sama muridnya. Baca Fatihah. Ihdinas siratal pok banget. Qul mustaqim. Jujur gitu kan. Biasa saja. Cuma itu biasa. Enggak harus di dalam-dalam ini kayak gitu. Itu biasanya orang itu biasanya. Dulu biasanya orang itu malu banget. Medok banget. Coba bahasa Arab ya medok banget. Shotnya, sholawatnya pokoknya shotnya butuh mahal saya sudah berapa ya. Ya tahu tuh. Ya. Di sana kan Syekh Abdullah ini semenjak umur 17 tahun sudah ngajar qiraat. 17 tahun. Yang diajar umur 25, 29, 30 yang diajar.
17 atau 15 tahun. Kadang sih dolanan, murid-muridnya sudah kumpul, dia masih dolanan mainan sama teman-teman. Saya ngobrol dolanan apa? Syekh, wis wae ngajar. Di encik dolanane. Imam Sauri ya, Imam Sauri kan dulu tuh, Imam Sauri, Imam Sufyan As-Sauri itu juga dulu semenjak kecil sudah ngajar. Berapa tahun? 9 tahun loh, berapa tahun sudah ngajar. Tahun biar. Kadang mainan dulu, mainan. Sing belajar itu coba-coba mau saya tubuhnya coba-coba segede-gede. Saya sih tulanan, ya coba sedikit tulanan opo lah, umpet-umpetan, tulanan karet tuh. Saya harus saya ngajar, itu gue nih. Oh iya, oh. Dari ahlan kita butuh iso. Kalau dia bacaan Fatihahnya secara hukum fikih sah, maka dia bisa menanggung bacaan Fatihahnya orang lain, kayak gitu. Baik, kudu boleh imam sing benar-benar bacaan Fatihahnya yang benar. Terus umpama bacaan imamnya kurang memenuhi syarat, makmumnya kalau masih, ya itu makanya kalau memang enggak Fatihahnya enggak benar bablas, secara hukum fikihnya enggak sah ya, secara hukum fikihnya enggak sah, enggak bisa. Seperti hanya yang fatal-fatal itu, iya karena seharusnya dia itu ditasydid, enggak ditasydid, ya. Iya karena butuh, iya karena nasta'in, seharusnya ditasydid, dia malah bacanya iya karena butuh, iya karena nasta'in, nggak ditasydid, itu fatal itu. Nggak boleh makmum sama itu. Apa lagi? niat ya, niatkan ada mubarakah. Nggak usah ya ada, dari awal nggak sah pak. Nggak usah mubarakah, terus batal langsung otomatis. Soalnya nggak sah dari awal. Dia harus posisinya menjadi makmum. Imam itu harus jadi makmum, harus wajib belajar lagi. Saya kita kadang nemukan ya, kita temukan ya, kiai ini biar nggak tahu mondok, nggak tahu ngaji. Kalau dia itu bocor-bocor dewek, terus kalau pinter mandan kan bisa. Tidak ada kiai. Bacaannya lang kena. Ya, pada ketika komoditi dari kiai, terus dengan harap. Padahal secara disimak, secara fikih kadang belum bisa. Ditandani ngeyel malah. Oh, aku kan semua tes lainnya semua di protes. Bukan nggak ada yang protes, nggak ada semua yang protes sampai ini lanjutan harap bisa. Kalau belajar nggak dulu, hebat nggak? Hebat itu. Terus selesai ini. Yang keenam. Manama fi tasyahudin. Di dalam tasyahud awal dia tidur. Ya, makmumnya tidur. Berdiri. Imamnya apa namanya? Imam ruku dia baru berdiri, baru bangun dia. Ada yang pernah tidur tasyahud? Ngantuk banget itu mesti. Kayaknya kebanyakan akhir sih. Si ada gini, dia ketiduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pada saat Assalamualaikum belum baca dia. Belum baca apa? Tasyahud itu ngampus betul. Bukannya dia ulangi lagi malah salah. Yang ketujuh, awif talat alaihi takbirul imam mandobat. Tidak talat alaihi takbirul imam
Kama au kana fitul mati. Ini masalah yang ke 7, 8, 9 ya, ada ini. 6, 7, 9. 6, 7, 9. Ketika campur aduk suara takbiratul ihramnya imam, seperti hanya orang yang buta, ya, ama, atau karena fitul matin atau dalam petang, ya. Allahu Akbar. Orang buta itu nggak tahu mana yang takbiratul ihram. Ki mampu sing ngakei. Nambuhe nek wong buta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini mah suara imam yang mana? Ya. Sehingga dia itu kembali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya butuh imamku suaranya sing tinggi. Nah, kan nggak tahu atau di dalam gelap bisa melihat tapi dalam gelap di sing imam takbir. Nah, sehingga dia itu ketinggalan baca Fatihah sampai yang ke-8 kata tadi yukamil tasyahudha baca imun qomar. Idza jalasa fit tasyahudi yukamiluhu bacaan qomar imamu anhu. Imam makmum nih, makmum. Ya, makmum. Khusus masalah 6, 7, 8, 9 ya, nanti dijelaskan. Ketika imam jalasa fit tasyahudi yukamiluhu, dia menyempurnakan tasyahudnya dulu. Makmum malah menyempurnakan tasyahudnya. Imam sudah berdiri, dia at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah. Sehingga dia ketinggalan apa? Fatihah. Yang ke-9, man nasitul qada walam yatadzakar illa wal imamu sajidun. Lupa kalau dia itu makmum. Dan tidak ingat kecuali imam sudah sujud. Hadir al-arba al-akhirah yudaru fiha min al-rumli ila salati al-tawilat. Masalah yang ketiga yang akhir, masalah 3 yang akhir ya. 3 yang akhir berarti apa nih? 7, 8, 9. Ini kata Syekh Romli dimaafkan sampai 3 rukun yang tawil. Wa ma'inda Ibnu Hajar fa hukmul haladil raqam ada Syekh Ibnu Hajar nomor 6 tidur dalam tasyahud, 7 suara imam campur aduk dengan makmum lain, 9 lupa kalau dia itu jadi makmum. Itu hukumnya seperti masbuk. Berarti apa hukumnya? Fatasku itu andul Fatihah, Fatihahnya gugur, gak wajib baca Fatihah. Jadi nomor 6 contoh tidur, ketiduran. Yes. Sampai terus apa? Waladhdallin amin sini. Ini ketiduran. Bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Takbir. Berdiri. Allahu Akbar. Fatihahnya ditangguh sama imam. Langsung rukuk. Allahu Akbar. Pagi itu langsung rukuk. Mantap langsung rukuk. Ditangguh Fatihahnya sama imam. Juga masalah yang ke-7 ke-8, ke-9. Wa man halatul qam 8 nomor 8 ya. Dia menyempurnakan tasyahud itu tidak diudur katanya. Yang kita ubahnya. Ya, jadi ada beberapa keadaan memang dimaafkan ketinggalan 3 rukun tauhid ya, 3 rukun tauhid. Terus ini selesai. Ya, saya baca dulu. Waniyatu qati sholat, niat memotong sholat. Ya, niat memotong sholat. Al-makna ana sholata tabtulu aidon bi niyatil khuruj minha halan au ba'da ru'atil masalah. Walau ila sholatin Allah li munafatihi lil jasmil masyruti dawamatan fiha. Mananya
Apa sih makna niat memutus sholat di sini? Bahwa sholat itu bisa batal dengan niat keluar dari sholat. Ketika kita niat keluar dari sholat, hukum sholat kita hukumnya apa? Batal. Aku betul lah sholat batal di dalam hati. Saya keluar dari sholat batal. Halan ya. Untuk sekarang ini niat untuk keluar langsung atau batal penganti masalah atau setelah satu kali. Boleh. Apa itu nih? Setelah satu rakaat aku tak keluar dari sholat baiklah batal itu langsung. Walaupun dia mau sholat ke lain, mau sholat yang lain, setelah satu rakaat kita batal itu terus aku sholat lain batal. Kenapa? Karena tidak Fatih karena hilangnya kesungguhan yang disyaratkan secara langgeng di dalam sholat. Seharusnya dia kan namanya sholat kudu harus menyempurnakan dari awal sampai akhir. Dia malah niat mau keluar dari sholat, sehingga niat dari sholat tersebut, niat keluar dari sholat tersebut memutuskan sholat, sehingga batal sholat. Paham ya? Terus tambah lagi. Nah, ini yang ke berapa? 12 ya. Yang ke-13, wa ta'liqi qat'iha bi syai'in. Menggantungkan memutuskan salat dengan sesuatu. Menggantungkan putusnya salat dengan sesuatu. Maknanya anna sholata tabtulu aidan, salat itu juga batal dengan sebab ta'liqul khurujil minha. Mentaklikan menggantungkan keluar dari salat. Bi husuli syai'in, dengan hasilnya sesuatu. Wa illam yu'lam wujuduhu fiha, walaupun tidak diketahui adanya di dalam sholat. Contohnya nek udan sampai udan aku tak batal ke sholat ini. Angkat jemburan. Hukum sholatnya batal. Karena dia menggantungkan memutuskan sholat dengan sesuatu. Walaupun raudah, wa ilam yu'lam wujuduhu, walaupun tidak diketahui adanya sesuatu tersebut di dalam sholat. Ternyata raudah, berarti sah, sholat itu sah. Enggak, terus batal itu dari awal niat itu. Dengan niat mentaklikan sesuatu, ya, mentaklikan keluar dari sholat, ya, dengan sesuatu. Betul-betul kok tak batal gue lah. Di hati, ya, di hati. Kalau cuma batin, wah kemarin itu belum lintas sih. Ya nggak apa-apa. Yang penting nggak ada niat untuk memutuskan sholat. Aduh, ini wangi suwi banget ini. Nah sekarang ini wangi suwi banget nih. Mendung ini wangi malah suwi banget. Mau rokok besok, nggak bagaimana? Daripada nggak tenang nih, nggak tenang. Waduh, paling turun lintas ya. Apa? Semuanya ada jemburan. Oh, Pari-pari. Tuan kerja ngomong pari. Imam suwi mulai. Mas tinggal wae imam. Mufaraqah. Niat mufaraqah, niat memisah dengan imam. Kana muhalan, bahkan walaupun sesuatu yang muhal. Adatan secara adatnya, kasu'udi samai, bisa terbang ke langit. Bisa terbang ke langit. Apa jadi niat ta'li ya. Ini bisa dibahas ya. Bisa naik ke langit ya. Secara adatnya itu muhal ya, mustahil. Kecuali bagi orang yang penting karomah ya, mampu ya, karomah. Orang yang mengingkari karomah, suatu hari dia akan mengingkari mukjizat. Kalau sudah mengingkari mukjizat, kafir wis. Orang yang punya karomah itu karena mengikuti para nabi, mengikuti nabi. Kalau di kepala dibacok, kepala ini silat-silat atau boleh karomah, boleh. Santri yang ngamal itu kudu bening barang. Jadi mau berarti. Ada satu santri ngamal ini, ngamal ini, saya nggak tahu. Karena setiap hari itu anak itu bawa buku
Oh tiba-tiba mau bunuh diri katanya. Saya yo Allah, saya nggak dapat kabar. Kata saudaranya bunuh diri, katanya punya amalan-amalan. Aku nggak pernah nggak suruh saya agak diprotes sama saudaranya. Saya nggak pernah nyuruh, sama sekali untuk amalan-amalan seperti ini. Ini amalan saya yang di pondok ini kasih. Nih, ini dikir semua untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mencari kekebalan, bukan untuk mencari bisa naik ke langit, ya, bisa terbang. Ya. Sama saya bilang sama saya, aku nggak bangga kalian itu bisa terbang, nggak bangga sama sekali. Saya pun nggak bangga seandainya kalian itu dia punya kekuatan seperti Sayyidina Ali nyebut kelompok durian terus aku bangga. Aku ngopo? Nek wis duwe kekuatan ngono aku ngopo kowe? Kalau mabur. Terus ada dari opo kowe? Hah? Nek iso duwe kekuatan ngono terus ngopo? Tak kirim nang Palestina kowe. Ono perang Israel aja. Bal rame anu Tendal. Ono gaya banget cokot kula kadut nangis. Cokot kula kadut wae nangis. Kalau enggak buaya ngomong ke kulhukun nih, ngomong ke yo, apa-apanya nih tenaga dalam ini semua ya. Kamu itu beramal berarti bukan karena Allah. Kamu beramal itu mencari nafsumu itu. Karena nafsumu kamu itu mengamalkan itu. Apa nafsu? Nafsu memerintahkan kamu untuk niat apa yang buruk-buruk, niat supaya punya kekuatan, bisa boleh aku ngapal kayak itu apa namanya kekuatan seperti ini, nanti jualku so kuat, ya bisa kebal, kecelakaan tiba terus. Lah iya gue salah. Kamu pikir itu niatnya sudah salah. Pikir niatnya salah. Pikir itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kamu niatnya masih niatnya oh boleh kekuatan ya, oh punya kekuatan terus membuat kamu tuh merasa oh dari percaya diri lahir semua ya. Niat salah kabeh. Saya itu bangga kepada kalian santri kalau kamu itu bisa ngaji, bisa ngamalkan, bisa amal dengan baik. Itu sih bangga. Wah bangga berkelas punya duit. Bisa mabur, terus kalau ngopo kowe? Terus kalau punya kekuatan kamu mau turun nang dulu gede. Kalau turun nang awet, kalau sholat nang dulu bed mau piye? Hah? Ayo sih. Niatnya salah, iya kan? Niatnya salah. Terus kasusnya sama, kasusnya. La ingkana muhalan, aklan, ya. Secara adat muhal. Sekarang tidak batal seandainya ingkana muhal akal, seperti halnya secara akal itu muhal. Kalau jami baina tidwe, seperti hanya bisa mengumpulkan di antara dua yang berlawanan, panjang sama pendek, di syai'in wajib untuk sesuatu yang satu, fi waqtin wahidin dalam satu keadaan. Aku harus ngumpulke sesuatu yang mustahil secara akal ya. Secara akal. Ya contohnya aku tak bojoku ambil adik bojoku juga. Yes, aku sholatku rampung, sholat ya, mentaklikan sholat di situ, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Apalagi, sesuatu yang saya tahu, misalnya secara akal ya, bukan secara adat, secara akal. Di sini Jamil benar tiga, sesuatu yang mengumpulkan di antara sesuatu yang bertolak belakang, panjang sama pendek di dalam satu waktu, dalam satu sesuatu. Apa itu? Sesuatu. Katul roller ini contohnya panjang pendek untuk sesuatu yang satu. Sampai seperti ini. Secara akal nggak boleh, secara akal. Dalam arti nggak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Tapi kalau dia itu mentaklikan sholat di dalam sesuatu yang muhal, tapi secara adat bisa terbang.
untuk satu rakaat, baraku satu rakaat, aku tak mampu lan duduk gede. Batal itu sholatnya. Batal itu sholatnya. Tapi kalau dia itu mengumpulkan sesuatu yang berlawanan, tidak apa-apa. Tetapi kan mengumpulkan sesuatu yang berlawanan, apa kan? Panjang sama pendek. Sebenarnya itu aja. Jangan ya, jangan masalah ini jangan. Terus ya. Yang ke-12 terakhir ya. Wa taruddu fi qat'iha. Taruddud middle ini kaku. Jadi sholatku batal atau enggak? Maknanya bahwa sholat juga batal dengan taruddud ragu-ragu fi ruju minha, di dalam keluar dari sholat. Walaupun ke sholat yang lain. Contohnya wakat taruddud fil khuruj, seperti hanya ragu-ragu di dalam keluar sholatnya. Atau itu fil istimrar, ragu-ragu di dalam terusnya sholat. Wadalika 5 duduk fil khusus. Wadalika 5 duduk fil khusus saniyat asyar. Yang ke-14 ini ya. Yang ke-14 karena ya tidak mantap ya, kita tidak mantap. Bahkan taruddud fil khuruj ada taruddud fil istimrar. Kisah enggak ya? Sah enggak sholat dia? Sah enggak? Dia ragu di dalam sholatnya. Ini masih sah atau enggak sih sholatnya? Ya, itu membatalkan sholat, dia membatalkan sholat ya. Dengar. Dia melakukan sesuatu di dalam sholat. Batal sholat ya, tunggu ya. Koyo batal koyo orang, kayak gitu. Dan dia nggak ingat sedikit batal sholat, laku dia batal sholat. Apa ya? Ragu-ragu di dalam batal atau tidaknya sholatnya, maka hukumnya batal. Berarti kudu mantap sah. Gimana? Kalau misalnya dia nggak tahu kalau itu membatalkan gimana? Kalau dia terus nggak datang keraguan nggak apa-apa. Batalkan enggak ya? Jadi waktu kasus saja di Syekh saya belum taruddud itu asyik untuk mengalihkan di sini. Kalau anggota bima jawab berfikir. Karena dari kan mengikuti filosof dan setiap beriman biasa. Ini biasanya penyakit was-was. Sulit ini penyakit was-was. Masa kadang ya ragu-ragu. Bahkan alhamdulillah di dalam masalah iman pun kadang ragu-ragu. Kata Syekh Nawawi kadang kalau cuma pikiran-pikiran itu nggak apa-apa ya. Cuma pikiran-pikiran saja. Ini aku susah ya. Dia aku diterima orang sholat. Memikirkan seperti itu, nggak masalah. Sholatku, kalau ditomong itu siapa mau nggak? Pikiran, hanya pikiran saja seperti itu, nggak masalah. Ini yang ke-14 dari pertanyaan yang bertemu sholat. Yes, ada pertanyaan. Ini lebih luas dari kalau lain. Was-was syak itu biasanya karena ada was-was. Kalau was-was ini maksudnya dia nggak ngelakuin sesuatu apapun. Nggak ngelakuin apa-apa. Tiba-tiba bukan sholatku ini kilo, bukan was-was seperti itu dari syaitan itu, was-was dari syaitan. Tapi kalau dia itu habis ngelakuin sesuatu, contohnya jalannya terlalu cepat, hobi, benar apa ya? Aku ngaku ngarep, dia jalan ke depan, tapi langkahku ini sih, ini kok. Dia ragu-ragu dia di dalam batal atau tidak batalnya sholat, maka batal. Nek was-was dia nggak ngakuin apa-apa. Contoh lagi, orang wudu ya, ambil air, biru,
wajarnya itu sudah kebasuh semua kan? Sudah kebasuh semua. Si aku sabun ya sendiri. Basuh pertama itu sabun ya. Padahal sebenarnya kita ambil. Kedua belum mantap juga. Itu namanya was-was. Orang kalau was-was, wudhunya sudah dicelupin sirahin lagi. Itu was-was. Rumah saya ada plastik. Iya, rumah saya itu kayak belum nyentuh, kayak udah kayak belum kayak. Nah, iya loh, coba kalau rumah saya ambil air, coba, habis, kan yang balik tuh, ini. Jadi mau kadang was-was ini karena dia tuh keganggu kan, yang maksudnya. Ini kan contohnya kan ashabu fila Rasulillah bil sebagainya kan murtad nih. Iya, kalau aku nggih lawas tasuhu orang dadake murtad apa was-was wong. Ya, yang membedakan antara sak keyakinan karo was-was keyakinan. Was-was iki kaya imanku bener apa enggak? Itu was-was berarti. Nah, was-was. Kalau dia ragu, Gusti Allah ngomong kok pasti sih. Kuwi murtad. Ya murtad tidak sih. Murtad itu. Ragu dalam adanya Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala. Ya. Ragu dengan Rasulullah. Apa itu? Mosok aku ngomong, mosok sebenarnya sih. Ketika ragu ya ragu. Ego kadang pikiran-pikiran akeh bener. Tapi kalau cuma was-was nggak apa-apa. Was-was itu wajar. Sampai was-was itu dalam masalah iman itu terjadi. Was-was. Kayak bisa. Was-was lagi nggak yang popo dia tiba-tiba was-was. Was-was. Nah. Apa namanya itu ya? Was-was lagi. Kayak takbir ini kan berarti kudu dilawan tadi lho. Iya, takbir. Aku sudah niat pun enggak? Allah buat sorry fardhuhi apa? Sorry fardhuhi. Fardhulillahi ta'ala. Allah apa ya? Niat sama ini. Sorry fardhuhi apa katanya? Sorry fardhuhi sorry fardhuhi. Allah buat cukup kan? Sorry fardhuhi cukup. Allah sudah masuk dalam Allah buat ya. Ada, tapi kan was-was seperti. Dan itu was-was itu sesuatu yang apa ya? Yang kadang menimpa. Was-wasnya awam itu jelek. Was-wasnya orang awam itu jelek banget. Mesti kurang benar. Malah wong alim kadang was-was malah tinggi. Kalau was-wasnya abang awam itu enak sih. Belum tahu ilmunya, belum ini belum. So-soan bilang Allah Akbar. Hatilah Allah Akbar. Hatilah Allah Akbar. Was-was. Kita was-was ini Swiss sudah jadi, dia batali. Beda kalau belum jadi. Beda kalau belum ya jadi. Allah sorry kalau belum jadi pilih ini ya nggak apa-apa masalah. Malah wong awam malah terus jadi terus malah Mantap. yang itu kadang masukkan niat kadang belum pas, masukkan niat di dalam hati kita ketika takbir belum pas ya gimana ya harus diulangi lagi. Bukan ragu, bukan was-was ini ya. Bukan was-was, ini namanya apa? Namanya belum sah. Harus diulangi lagi. Harus diulangi. Mesti dipaksa. Aku sah, jadilah.